2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran, akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk mengikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari pemerintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya
dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Shalom teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Leni. Ya, kita akan membahas sesi terakhir dari siapa manusia itu. Nah, sebelum kita membahas yang telah dibacakan oleh saudara kita Ferdi, kita akan flashback sedikit ya mengenai 3 sesi sebelumnya yang kita bahas siapa sih manusia itu. Yang pertama yang saya bahas 3 minggu lalu, bahwa manusia itu diciptakan itu khusus sama Tuhan. Tuhan itu butuh kedetilan dalam menciptakan manusia. Dari nafas kehidupan yang memang spesial, tidak diberikan kepada makhluk ciptaan lainnya, hanya kepada manusia. Terus sampai perhatian dalam bentuk bahwa manusia itu butuh pasangan hidup. Jadi banyak sekali hal yang dipikirkan oleh Tuhan sebelum menciptakan manusia. Bagaimana Tuhan itu menciptakan segala kenyamanan dulu, baru kemudian terakhir itu diciptakanlah manusia. Terus yang kedua, di pertemuan kedua, sesi kedua, saya katakan bahwa setiap manusia itu memiliki sisi gelap dalam kehidupannya. Bahasa kerennya itu black hole. Kita mau pergi kemanapun, kita mau seberhasil apapun, kita mau sudah setinggi apapun jabatan kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan diberkati luar biasa, pemulihan keluarga luar biasa yang kita alami gitu. Yang namanya kelemahan, yang namanya sisi gelap dalam kehidupan kita itu akan selalu ada. Masa lalu itu tidak bisa dihapus. Kegagalan itu tidak bisa kita coret dalam kehidupan kita. Melainkan dari masa lalu itu kita itu belajar. Nah, ketika kita sudah belajar, kita dibawa naik ke atas, kita dipakai lebih dan lebih kalau kita mau pakai prinsip Alkitab bahwa ketika kita dipercaya hal yang kecil, kita akan dipercaya dengan hal yang besar. Tanggung jawab kecil kita bereskan, kita akan diberi lagi tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Jadi, ketika kita dibawa naik ke atas, diberkati Tuhan luar biasa, jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah kebal terhadap yang namanya dosa. Jangan pernah kita merasa bahwa kita itu, wah berarti masa lalu kita, dosa kita, itu sudah benar-benar terhapus dalam kehidupan kita. Itu tidak akan bisa menyentuh kehidupan kita lagi. Jangan pernah merasa seperti itu. Justru ketika kita itu terus ada di dalam jalan kebenaran, ya kita akan aman. Tetapi kalau kita di masa kita dibawa naik ke atas, yang namanya tanggung jawab besar, itu berarti butuh segala sesuatu untuk mempertahankan itu, memaintain kehidupan kita itu untuk selalu mengerjakan apa yang semula sudah kita kerjakan. Banyak kali kita terjebak dengan yang namanya kenyamanan. Banyak kali kita terjebak dengan yang namanya, rasanya jenuh ya, seperti ini aja. Kita mencari jalan keluar untuk supaya kita keluar dari kejenuhan kita, supaya kita keluar dengan yang namanya kenyamanan. Kenyamanan yang sudah ada itu, kita nggak mau meninggalkan itu. Istirahat sejenak aja lah. Gitu. Tetapi justru ketika kita tidak mengerjakan yang semula kita lakukan, maka yang namanya dosa masa lalu, maka yang namanya sisi gelap kehidupan kita itu di masa lalu itu bisa muncul. Kita belajar dari tokoh, kapan lalu kita belajar dari tokoh Raja Daud. Bagaimana yang seharusnya dia pergi berperang, dia tidak berperang. Yang seharusnya sesuatu yang sudah biasa dia kerjakan ketika bangun tidur, dia melihat bangun sore, dia pergi keluar, melihat-lihat pemandangan, ya kan. Tetapi entah kenapa di saat seperti itu, sesuatu yang lama itu muncul dalam diri Daud. Dan yang membawa dia kepada dosa. Sampai dia dikatakan betapa jahat sekali perbuatannya terhadap Uria. Jadi hati-hati teman-teman dengan yang namanya setiap manusia itu punya sisi gelap. Itu yang harus kita jaga dengan
tetap melakukan firman, tetap melakukan kebenaran, tetap melakukan apa yang semula kita kerjakan. Dan yang ketiga, minggu lalu saya bahas bahwa setiap manusia itu memiliki gengsi. Kan dibilang bahwa manusia itu memiliki harkat dan martabat. Ya. Nah, bagaimana kita menjaga itu semua? Loh, punya gengsi itu enggak ada masalah. Setiap kita itu punya kehormatan, pengen dihargai, ya kan? Pengen diakui keberadaannya. Loh, setiap kita punya itu. Tinggal kitanya mau jujur enggak gitu. Nah, ketika kita ada di posisi itu, bagaimana kita mengalirkannya, itu yang penting. Seringkali ketika kita gengsi kita kena, kita berusaha menghindar itu, atau kita juga bisa mengambil posisi kita marah ketika gengsi kita itu disenggol. Tetapi kadang kala dan seringkali Tuhan itu nyenggol area-area itu yang harus diperbarui dari kehidupan kita. Justru ketika kita merasa tidak enak, kita merasa tidak nyaman, kita itu akan merasa bahwa tetap hati kita itu mau dikoreksi, tetap hati kita itu punya kerendahan hati untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Pandainya kita untuk beradaptasi itu diperlukan. Disitulah gengsi kita itu bisa tersalur dengan benar. Dan yang terakhir di part hari ini yang mau saya bahas, kenapa sih kita itu membahas siapa manusia itu, dan ayat yang dibacakan, pasal yang dibacakan ini tentang hati-hati tentang nabi-nabi palsu, ya kan, yang menyesatkan sekarang. Hubungannya itu apa gitu kan? Saya pun bingung hubungannya itu apa Tuhan gitu. Dengan 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Ayo kita belajar, kita buka mulai ayat pertama. Kita baca ulang ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan jalan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Teman-teman, sebelumnya mungkin nanti ada ngelek-ngelek sedikit. Ini sudah dicoba, rasanya ada trouble di jaringan mungkin ya. Ini padahal sudah pakai kuota. Tadi pakai wifi dicoba ya kan, putus-putus. Moga bisa tersampaikan ya. Nanti kalau ada sedikit ngelek-ngelek. Nah, di sini di ayat pertama kita lihat dan kita garisbawahi bahwa mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Itu yang pertama, kita garis bawahi itu dulu, nanti akan kita bahas. Ayat kedua, bisa dibantu ayat kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 3, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 4, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita kembali dulu ke ayat kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi ini gambaran ini menceritakan bahwa seseorang yang seakan-akan dibilang rohani, itu pada akhirnya di dalam setiap perbuatan dan gerak langkah mereka, itu membuat jalan kebenarannya ini dihujat. Yang membuat di ayat pertama dikatakan bahwa mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi
sebuah peralihan bagaimana awal mengerti firman, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, segala sesuatu yang baik kita kerjakan, semua fokus untuk Tuhan, bayar harga untuk Tuhan, apapun itu, pokok itu semuanya itu berbau semua kehidupan kita sempurna perjalanannya. Ketika orang melihat kehidupan kita, yang bisa dikatakan bahwa kita menjadi teladan bagi kehidupan orang lain lewat kesaksian hidup kita. Banyak hal. Tetapi lewat berjalannya waktu, kita itu yang saya katakan kenapa saya tadi membahas 3 poin di awal yang saya bahas di pertemuan sebelumnya. Dikatakan bahwa yang semula kamu kerjakan kemudian tidak lagi kamu kerjakan, akhirnya kamu akan terseret seperti Daud yang awalnya hanya berzina, sekarang kemudian terjadilah pembunuhan. Membuat kita itu semakin jauh tanpa berasa. Teman-teman, sering kali kita itu mendengar bahwa ketika Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, kita itu akan merasakan damai sejahteranya, kita akan merasakan kehadiran Tuhan, kita dipenuhi dengan kenyamanan yang Tuhan kasih ketika dia datang, ketika jalannya. Tetapi ketika Tuhan itu cabut dari kehidupan kita tidak akan merasakan itu, teman-teman. Tahu-tahu jauh aja kita sudah. Tahu-tahu kok kosong ya. Kok enggak seperti dulu ya. Kok rasanya kok kayak gini ya hidupku. Rasanya aku enggak kayak gini dulu. Seakan-akan semua itu berubah menjadi sepi. Tinggal kita sendiri. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ayat pertama dan kedua bahwa jalan kebenaran akan dihujat. Bagaimana kita itu sudah dipandang bahwa kita itu mungkin seorang nabi, kita itu seorang pemimpin yang bijaksana, seorang istri yang luar biasa, seorang suami yang menyayangi sekali istrinya. Tidak ada satupun celah dalam kehidupan kita yang kita itu bisa dikatakan kamu itu tidak benar. Tapi lewat perjalanan kehidupan kita, masihkah kita itu bisa mempertahankan kebenaran itu ada dalam kehidupan kita? Itu sebuah pertanyaan yang besar. Ketika sesuatu yang bisa dibilang sangat berarti, tiba-tiba menjadi tidak berarti. Kenapa saya katakan di situ? Di poin terakhir ini sebenarnya yang mau saya sampaikan, di konklusinya nanti, bahwa manusia itu tidak berarti buat Tuhan. Loh, kok bisa seperti itu? Yuk kita belajar sama-sama, ya kan? Karena saya juga belajar untuk mengupas ini, gitu. Tadi kita sudah baca di ayat ke-4. Kita lanjut ke ayat ke-5. Bagaimana di ayat ke-4 dikatakan bahwa Allah ada tidak menyayangkan malaikatnya. Kalau berbuat dosa, ya kamu akan dihukum. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Lanjut. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi, ayat 7, ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi dari
ayat ini dari ayat ke-4 sampai ke-8, terutama ke-4 sampai ke-7. Kita bahas 4 sampai 7 dulu. Kita bisa melihat bahwa manusia itu benar, iya, kita itu diciptakan spesial dan khusus oleh Tuhan. Tetapi kita akan menemukan versi yang lain dari Tuhan ketika kita tidak memegang pada kebenaran, teman-teman. Kita akan menjadi manusia yang tidak ada artinya lagi buat Tuhan. Kita belajar bahwa di ayat ke-4 sampai ke-7 dikatakan kalau Tuhan aja tidak menyayangkan malaikat. Dia lemparkan malaikat itu, menyerahkan gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai masa penghakiman. Begitu juga dengan kehidupan Nuh, begitu juga dengan kehidupan Lot. Dikatakan, kamu lihat toh, betapa pentingnya kita membaca Alkitab, betapa pentingnya kita itu kenal sejarah. Karena di kitab ini pun dikatakan bahwa sejarah. Dikatakan tidak menyanyikan dunia purba. Bandingkan kehidupanmu sekarang. Dan pelajarilah kehidupan yang tercatat di Alkitab. Kalau kita mau menggambarkan bahasa kasarnya nih, ya kan? Bisa buka ayat ke-5 dulu, Fer. Jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, kita disuruh lihat. Kenapa ada beberapa nabi menulis bahwa lihat aku. Ketika kamu ada langkahmu di sana, lihat aku, lihat teladanku. Kita disuruh nih, kita pelajari itu, pelajari historinya. Kalau Allah aja tidak menyayangkan dunia purba, bagaimana Tuhan itu menenggelamkan dunia saat itu dan hanya Nuh yang diselamatkan. Karena apa? Pemberita kebenaran itu dikatakan. Begitu juga dengan kejadian Sodom dan Gomora, bawahnya diceritakan. Dia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Ada dua persamaan di sini, bahwa yang dicari adalah kebenaran, teman-teman. Manusia itu diciptakan untuk menjadi orang yang benar. Harus nurut dengan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan, ikut jalan Tuhan, ikut jalan-jalan kebenaran. Kan ada firman kan mengikuti jalan kebenaran dan memperoleh hidup. Apabila kita tidak ada dalam jalan kebenaran itu, maka kita tidak akan hidup. Bukan berarti hidup dalam arti bahwa bernafas, melakukan, enggak. Yang di dalam kita ini loh. Jadi kita akan memasukkan diri kita ke dalam sebuah dimensi bahwa kita itu enggak ada artinya buat Tuhan ketika kita tidak mengerjakan kebenaran itu. Karena kita ujungnya itu adalah kebinasaan yang kita peroleh. Ujungnya adalah ketika kita terjebak dengan yang dikatakan the real dari Kristen yang menjadi batu sandungan. Awal kita bisa, luar biasa sama Tuhan. Menjadi teladan, menjadi hamba Tuhan, menjadi, setiap gerak langkah kita itu dipandang orang itu benar. Tetapi lewat proses kehidupannya, wah, kita itu gagal dalam mendidik. Itu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang lewat perbuatan-perbuatan kita itu membuat orang-orang di sekeliling kita itu merasa, loh, kok gini ya? Beberapa saat lalu saya bertemu dengan seorang rekan pelayanan kami. Karena ketika posisi kita benar, saya katakan posisi kita saat ini itu sudah benar. Dan kita itu sedang bergaul dengan orang yang bisa kita lihat, loh, jalanmu itu enggak benar.
Dan bagaimana kita mengambil posisi untuk, "Pak, Bu, saya kok tidak damai sejahtera ya dengan cara Bapak Ibu seperti ini. Maaf sebelumnya, bukannya mau ikut campur." Begitu. Jadi kita itu saling berbagi. Ternyata ada klop di sana gitu. Maaf betul, bukannya mau ikut campur, tapi kok rasanya langkah-langkah Pak atau Bu ini tuh keliru ya. Kalau yang pernah saya alami, kok rasanya saya nggak damai ya, kok rasanya nggak enak di hati aku. Dan akhirnya ada beberapa keputusan yang dikerjakan karena kita berani mengatakan kebenaran itu. Ada beberapa perubahan yang terjadi. Tetapi bagaimana keadaannya apabila itu terjadi pada diri kita yang sudah terpandang, kita yang sudah sukses, tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa kita itu salah. Tidak ada satu pribadi pun yang berani ngomong, kamu tidak benar, langkahmu itu salah. Bagaimana di ayat kita kembali, ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan itu, sehingga jiwanya yang benar. Jadi hati-hati teman-teman dengan keberadaan kita. Ketika kita sudah dipandang orang benar, ketika kita itu sudah dipandang sebagai seorang pemimpin, kita itu harus benar-benar menjaga hidup kita itu kalau sudah benar, ya tetaplah menjadi orang yang benar. Karena belum tentu ketika kita melakukan kesalahan, orang-orang di sekeliling kita itu semua itu kuat imannya, kuat untuk menghadapi segala benturan-benturan yang terjadi lewat perbuatan kita. Justru ketika kita yang awalnya menyelamatkan orang, menjadi teladan, justru di akhir kita itu menjadi batu sandungan buat orang lain lewat kehidupan kita. Jadi hati-hati teman-teman, kita bisa menjadi manusia yang tidak berarti ketika hal ini tuh terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita itu harus meneruskan yang dikatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Tetapi di firman juga dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Yuk lanjut kita di ayat ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terus, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Next. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Tidak ada artinya, teman-teman. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Lanjut. Dan akan mengalami upah kejahatan mereka. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Lanjut. Mata mereka penuh dengan zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan.
Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Jadi dikatakan di sini, teman-teman. Di sini benar-benar digambarkan bahwa tidak berarti, teman-teman. Bagaimana kehidupanmu sampai sedemikian tidak berartinya sampai disejajarkan dengan yang namanya binatang-binatang. Bukankah kita sering mendengar seperti kan ada juga anjing-anjing pekerja yang jahat. Seperti babi. Waspadalah terhadap kita nih sebagai pemberita firman mengatakan, hei, kita menyebutkan nama binatang orang-orang yang kita tegur saat itu. Firman jelas sekali. Di firman ini, di perikop ini jelas sekali kita lihat bahwa sisi ketegasan Tuhan. Sisi kalau kita mau ngomong bukan tegas, kejamnya Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, maka kamu sama seperti binatang. Maka kamu tidak ada artinya. Sedemikian tidak berartinya. Hanya dilahirkan untuk dikatakan di ayat 12, hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Ya kita dilahirkan, ya ujungnya itu hanya untuk dimusnahkan. Tidak ada artinya kita itu hidup. Hidup sebagai kehidupan nafas Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, hidup sebagai manusia seutuhnya, atau hidup sebagai seekor binatang. Yaitu pilihan di tangan kita. Kita bisa menjadi seorang yang berarti, kita juga dapat menjadi seseorang yang tidak berarti. Karena apa? Di ayat 15 dikatakan bahwa karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Betapa pentingnya itu kita itu hidup benar, teman-teman. Bagaimana kita ketika kita ada kehadiran Tuhan dalam kita itu presisi kita masih kosong di sana. Karena Tuhan pun mengambil kisah, mengangkat kisah dari dibuat untuk sampai itu loh binatang masih diperhatikan sama ketika sesuatu yang membuat kita koreksi itu sudah akan yang namanya mungkin mau Daud mungkin yang tertutup cuma balik mungkin aram itu masih ada sesuatu tidak enak itu kita rasa dalam hati sudah berulang rasa ketika kita masih dibangun di pagi hari bangun tapi ketika kita sudah dibangun berulang dua kali tiga kali kita mengabaikan itu semua gak akan ada lagi panggilan itu. Jadi hati-hati teman-teman.
untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan di ayat 15 ini. Mereka telah meninggal, maka tersesat mereka, lalu mengikuti jalan Bileam. Tetapi menjadi Bileam pun masih ditegur loh. Ayat 16. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras. Bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebanan nabi itu. Kita dengar, kita ada yang ditegur, ada yang diingatkan, tetapi ada beberapa nabi itu ditegur dengan keras, teman-teman. Yaitu semua segala bentuk kekerasan yang kita terima itu untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi kita itu dibawain pentung yang lebih keras dari batu lah gitu. Dihajar di sana supaya pecah, teman-teman. Jadi bisa digambarkan kalau teguran perlahan itu semua ada tahapnya. Ketika kita mengikuti Tuhan, yang saya katakan awal tadi bahwa ketika Tuhan meninggalkan kita itu tidak ada rasanya. Ketika kita menjadi pribadi yang biasa sama Tuhan. Kalau mau benar, enggak pun ya tidak usah, enggak apa-apa ya kan. Nah, akan rasakan kehilangan Tuhan itu enggak akan rasa, teman-teman, karena sudah biasa kok. Hidupku ada Tuhan, ada Tuhan itu ya tetap aja gini ya biasa aja. Tetapi kita itu ketika kita mau berjalannya Tuhan, langkahnya Tuhan, panggilan Tuhan, baik dalam bisnis kita, pelayanan kita, pekerjaan apapun, rumah tangga kita, kita tetap mau Tuhan ya apapun caranya, aku mau ada di jalannya Tuhan. Kalau hari-hari ini candaannya di grup itu ketika sesuatu disodorkan kepada saya, loh, lah kamu pilih yang mana? Ya harusnya itu yang benar ini kita tahu yang benar itu seperti itu gitu. Tetapi kita pun tahu itu berat untuk kita kerjakan. Jadi ayat yang dipakai ya saya tak jadi Petrus dulu lah Pak. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku ya kan. Juga kita jadi Maria, tapi biar kehendakmu yang jadi wis Tuhan. Jadi kita kembalikan itu ke Tuhan. Tuhan, nah aku tuh mau tetap pelayanan, aku tuh tetap mau kerja, aku tuh tetap mau memberikan yang terbaik buat keluarga, buat anak-anak. Aku mau hidup enak. Loh, itu semua perlu kejujuran, teman-teman. Dan Tuhan kita itu hati kita yang ditangkap, bukan omongan kita. Karena omongan bisa mencela-mencela ya, teman-teman. Bisa lari kemana-kemana. Hati, iya. Itu sering kita kerjakan. Sering kita alami seperti itu. Ndak di hati, tapi ndak enak ngomong iya. Daripada dimarahi ya. Tapi jalan yang paling aman itu ya seperti itu. Tuhan, kamu tahu hatiku seperti apa. Tapi aku tetap mau sama Tuhan. Jadi jangan sampai ketika satu yang pasti teman-teman, ketika kita itu memang benar-benar sama Tuhan, kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Ada sedikit yang melenceng dari kehidupan kita, kita akan tahu. Ada sedikit yang tidak benar dari kehidupan kita, kita akan merasakan yang namanya kosong di hati. Kita merasakan kok tidak ada Tuhan ya. Ada yang tidak
ada yang perlu saya benahi. Jangan sampai ketika kita itu sudah di-warning, ada warning datang pada kita, ada peringatan datang pada kita, wah kita ngambil pusing, pokok aku tetap jalan pada jalan. Yang nanti kita akan ditegur dengan keras. Seperti Bilyam, seperti Daud, seperti Kefas. Dengan terang-terangan. Tetapi kalau tidak ada kesempatan, kembali kepada tema ini, kita akan menjadi manusia yang tidak berarti lagi, teman-teman. Ya, kita dilahirkan, hidup, bernafas, habis itu hanya untuk mati lagi. Tidak ada satupun karya yang kita telurkan dalam kehidupan kita. Tidak ada gunanya. Yuk, next yuk, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalalkan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Lanjut. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Next. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena orang ia adalah hamba orang itu. 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi teman-teman, hati-hati. Ketika kita itu sudah mengenal Tuhan demikian dalam, kita sudah melayani demikian kuatnya, kita memegang ajaran-ajaran Tuhan, kita menjadi teladan, kita semakin dibawa naik ke atas. Semua apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai sisi gelap kita itu muncul. Jangan sampai gengsi kita itu muncul. Jangan sampai kenyamanan itu membuat kita itu berubah. Karena ketika kita jatuh, dan kita itu mengerti kebenaran, dan kita terus melanjutkan itu, kita menikmati, maka akhirnya dikatakan di ayat ini, keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kalau kita menilai masalah kita itu sesuatu yang harus ditutupi, sesuatu aib yang kita itu masih mungkin belum berani untuk men-sharekan orang kepada orang lain. Kita malu untuk menceritakan itu. Ingat bahwa ketika kita berbalik, kita menjadi orang yang benar, kita diselamatkan. Tapi ketika kita itu berbalik lagi ke awal mula, kita tidak mengerjakan yang semula-mula kita kerjakan, maka kita nilai buruk. Ternyata ada yang lebih buruk loh teman-teman. Keadaan kita akan dibawa turun jauh lebih mengerikan lagi, jauh lebih dalam lagi, jauh lebih terpuruk lagi. Jadi hati-hati. Terus berpeganglah dengan kita itu selamat teman-teman. Walaupun bisa dikatakan bosan, pekerjaan ini bosan, jenuh, nggak enak. Ya, tetap kerjakan itu. Karena segala sesuatu itu ada masanya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya ketika kita itu dipindahkan ke keadaan posisi yang berbeda dengan keadaan sekarang. Loh, semua itu menurut waktunya Tuhan. Ayat 21.
Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak berjalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, next 22, bagi mereka cocok yang dikatakan paribasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi teman-teman ini. Bagaimana ketika kita itu ikut jalan Tuhan, kita didandanin sedemikian rupa, kita diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi ketika sesuatu yang baik, sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman membuat kita itu keblinger dengan berkat yang membuat kita kembali memilih jalan yang semula. Kita kembali kepada yang seperti dibilang bahwa babi ini sudah dimandikan, tetapi dia kembali lagi ke kubangannya. Kita kembali lagi ke dosa awal kita. Kita kembali lagi ke masa lalu yang takut untuk kita sharekan. Kita kembali ke masa lalu yang selama ini kita tutup rapat-rapat itu. Karena keadaan kita itu akan jauh lebih parah dari itu. Saya teringat bahwa ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa seorang yang pernah diterangi hatinya, pernah memperoleh karunia, banyak hal yang kita dapat dari Tuhan, tetapi berbalik murtad kembali. Ibrani 4 ayat 6 atau 6 ayat 4. Nanti teman-teman bisa buka. Tidak akan bisa diperbarui sekali lagi. Walaupun sampai air matamu bercucuran. Segala sesuatu itu ada expiry date-nya, teman-teman. Baik, wah, Tuhan itu luar biasa. Wah, Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Iya, Tuhan itu akan selalu memberi kesempatan. Tetapi ingat, kesempatan itu ada expired date-nya. Ya, kalau kesempatan itu masih ada, kita itu masih bernafas. Tetapi kalau kita sudah ketemu dengan yang namanya ajal menjemput bahasanya, belum lagi kita bertemu dengan yang namanya ketika kita menolak pertolongan Tuhan di sisi Tuhan kita saat ini, kita jatuh nih di A. Kita menolak pertolongan itu. Ini kan terus berjalan ya teman-teman. Kita diproses di luar biasa, kita menolak itu. Tidak mau kembali ke Tuhan. Aku itu tidak pantas, tidak itu. Yang kita kerjakan, yang kita jadikan alasan kan itu. Oh, saya penuh dengan dosa, tidak pantas untuk melayani, tidak pantas untuk ini. Kita akan berjalan terus dengan itu. Semakin tebal hubungan itu. Kemudian setelah hari yang akan semakin parah dengan itu. Kita jangan jauh-jauh dari kita paling gampang itu yuk dari kisah Daud itu loh. Bagaimana dari melihat, mengingini, tanya, habis itu jatuh meniduri, habis jatuh mereka-rekakan yang jahat, sampai akhirnya membunuh. Itu lingkaran setan semua itu. Tidak akan diperbarui sekali lagi. Karena apa? Susah, teman-teman. Ya, kalau kamu ngomong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang melebihi kekuatanmu. Loh, iya kalau kita itu berjalan di jalan yang benar. Masalahnya berapa kali kita itu sudah menolak Tuhan. Sedangkan di awal ini sedemikian luar biasanya kita melayani Tuhan. Kita menolak itu. Waktu terus berjalan, teman-teman. Kamu B, kita C, kita terus semakin tebal dan semakin tebal. Potensi ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya dan amin. Tetapi bagi yang mengalami itu sebuah sesuatu yang penyangkalan diri luar biasa, bayar harga luar biasa, bukan perkara yang mudah. Saya bertanya kepada teman-teman, bapak-bapak,
atau ibu-ibu mungkin yang merokok. Susah enggak? Itu hal sederhana aja. Susah enggak untuk melepas rokok? Dibutuhkan keputusan radikal, dibutuhkan keputusan yang kuat, tekad yang kuat untuk berubah. Baru kamu bisa berubah. Dan itu pun jalannya itu enggak gampang, teman-teman. Jadi banyak sekali bahwa yang hari ini yang mau saya sampaikan, ketika kita itu sudah demikian Tuhan ciptakan itu begitu mulia, begitu sempurna, begitu berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan pada prosesnya, kita yang begitu berarti pribadi yang tidak, itu semua ada di tangan kita keputusannya. Katakan di firman-firmannya, sekalipun kamu itu tidak ada orang yang memuji aku, tidak ada orang yang mau menyembah aku pun bisa jadikan batu untuk memuji aku. Jadi kita jadi seseorang yang tidak berarti buat Tuhan. Ketika kita itu tidak mau dipakai, ketika kita itu tidak mau melakukan, mengerjakan sesuatu yang benar, seperti yang Tuhan mau. Ada lagi kisah, bahasanya apa? Yang mengadakan pesta itu, dia mengundang, yang diundang itu semua itu punya alasan. Sedang repot, itulah ini. Tak ada satupun undangan yang mau datang. Ya dengan segala alasannya. Yang manusiawi enggak? Ya manusiawi dengan kesibukannya. Tetapi Tuhan itu, tuan rumah ini cuma ngomong apa? Pokok rumah itu harus penuh. Undang semua orang yang di lorong-lorong mau bawa jembatan, kolong jembatan apa. Tuhan enggak ngurus itu. Pokok rumahku harus penuh. Ketika kita itu menolak acara undangan Tuhan, menolak pelayanan. Banyak hal yang sudah kita tolak. Hati-hati teman-teman. Kamu akan bisa menjadi seorang pribadi yang tidak berarti di hadapan Tuhan. Ada kamu, tidak ada kamu, tidak ada efeknya kok buat Tuhan. Jadi jangan pernah bahwa Tuhan itu butuh kita. Salah. Pelayanan ini itu butuh kita. Salah. Tetapi kita yang butuh pelayanan. Kita yang butuh Tuhan. Jadi manusia itu sebuah kesimpulan yang dapat saya sebagai akhir penutup bahwa dapat menjadi pribadi yang berarti, teman-teman. Kalau kita itu mau berjalan dalam kebenaran, itu juga dapat menjadi tidak berarti apa-apa kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi pilihan semua pilihan itu ada di tangan kita. Dari 4 sesi yang sudah saya sampaikan dan penutupnya di sesi siang hari ini, bahwa ya, semua itu pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Kita mau menjadi berarti dan menjadi berarti di hadapan Tuhan, bagian-bagian kita yang semula dinilai Tuhan bahwa kita itu berasa, teman-teman. Ketika kita melakukan kebenaran, segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita itu akan membuat kita nyaman, baik. Ada sesuatu yang mengisi kehidupan kita bahwa ya benar jalanku. Tapi ketika kita melenceng dari itu, kita pun bisa merasakan itu kok. Cuman kadang-kadang kita itu membuat sekeliling kita itu kesibukan kita, apapun yang kita peroleh, nyaman. Itu menutup itu semua. Bahwa kita itu butuh Tuhan.
hidupku berarti kalau ada Tuhan. Kalau enggak ada Tuhan, enggak ada artinya hidup kita ini. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan pada kesempatan siang hari ini mengenai berarti itu tuh keputusan kita. Tapi intinya itu sangat berarti, sangat khusus yang kemudian dalam proses perjalanannya mengalami jatuh dalam dosa dan kita ikut menanggung itu. Dan kita tidak bisa menolak itu, bahwa setiap manusia memiliki lubang kegelapan dalam kehidupannya. Yang harus kita sangkali itu, lewat apa? Lewat pekerjaan pelayanan kita, dimanapun kita ditempatkan. Itu saja teman-teman yang mau saya sharekan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di tema yang lain. God bless you all.